Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Eti Wahyu Standingrum, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya adalah guru ekonomi di SMA Negeri 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Materi yang akan saya ajar yaitu KD 3.5, menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk pendekatannya, saya menggunakan saintifik dan modelnya yaitu problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut tayangan video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Alfreda, silakan. Allah diberikan pada hari ini. Saya berdoa mulai. Baik, sebelum mulai pembelajaran, silakan semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu nasional. Juni tahun 2023, kelas 11 MIPA 3. Alfreda, Alia, Anissa, Atala, Bintang, Delvan, Serli. Serli hari ini izin sakit tadi ya, berarti kita doakan bersama semoga Mbak Serli lekas. Junia. Sebelum masuk ke materi, silakan kalian lihat bahwa tempat duduk kalian masih ada sampah atau tidak. Hari ini sudah piket semua ya? Sudah, tempatnya sudah bersih. Terima kasih yang piket hari ini. Semoga nanti kedepannya, hari-hari berikutnya juga kalian selalu menjaga kebersihan. Ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang kebijakan moneter. Ada yang udah pernah dengar istilah kebijakan moneter? Ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal. Iya, itu mesti seperti sejoli gitu ya. Gimana kebijakan moneter di situ juga berdampingan dengan kebijakan fiskal. Nah, manfaat dari mempelajari materi ini nanti kita akan belajar tentang itu. Manfaatnya adalah kalian akan mengetahui apakah kebijakan moneter itu, kemudian kebijakan moneter itu apa saja poinnya, kemudian peran atau fungsi tujuan dari kebijakan moneter itu apa saja. Nanti kalian akan mempelajari itu. Sebelumnya berarti bagi kelompok dulu ya. Nanti kita akan belajar mengenai kebijakan moneter dengan cara mengamati video, kemudian kalian nanti akan membaca suatu artikel. Nah, nanti bersama anggota kelompok kalian akan menganalisis. Dari situ nanti kalian akan menggali lebih dalam mengenai kebijakan moneter.
Untuk pembagian kelompoknya nanti BLT akan membagi menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Mas Alfreda, Alia, Anissa, Atala, Bintang. Kemudian kelompok 2 Delvan, Diandra, Dia, Priyantika, Hasna. Kelompok 3 Intan, Isnan, Maulana. Kelompok 3 ada tambah lagi Maharina ya. Kelompok 4 Muhammad Iqbal, Munji, Natania, Noresti. Kelompok 5 ada Obi, Rafid, Regita, Rifan. Kelompok 6 Sarma, Satrio, Finvin, dan Yunian. Silakan kalian duduk berkelompok untuk memudahkan pembagian tempatnya. Berarti tentukan saja. Kelompok 1 nanti duduk di sini, kemudian di belakangnya ada kelompok 2 mengular. Sini kelompok 3, 4, 5, dan 6. Silakan Mufi bawa buku, tulis, dan alat tulis kalian. Menjelaskan arti dari kebijakan moneter. Yang kedua yaitu menguraikan tujuan dari kebijakan moneter. Apa saja sih tujuan diberlakukannya kebijakan ini? Kemudian yang ketiga adalah menentukan pengaruh jumlah uang beredar terhadap tingkat harga. Dan yang terakhir adalah menganalisis berbagai macam kebijakan moneter. Gitu ya. Nanti ada beberapa poin yang akan kita belajar. Tayangan video ya. Dari video ini silakan kalian analisis dulu, kalian pahami dulu ya, isi videonya. Nanti berarti akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan video ini. Oke, di sini ada video mengenai kebijakan moneter yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Silakan kalian tonton dulu videonya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan video. Ya, untuk menjaga kesehatan APBN tahun depan, pemerintah menetapkan ada kebijakan fiskal akan ekspansif. Namun demikian, tetap hati-hati dalam mengelola risikonya. Tahun depan dipastikan akan menjadi tahun transisi normalisasi defisit fiskal yang melebihi batasnya sejak pandemi COVID-19 di tahun 2020. Kementerian Keuangan memastikan arah kebijakan fiskal pemerintah di tahun 2022 masih ekspansif namun tetap terarah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR RI menjelaskan pemerintah akan tetap konsisten dalam menjaga keseimbangan antara kemampuan belanja untuk dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDSJ. Oke, tadi ada cuplikan berita ya mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya setelah masa pandemi COVID. Jadi memang tidak dipungkiri kemarin ada pandemi COVID hampir sekitar 2-3 tahun ya, itu sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Nah, pemerintah di sini berupaya bagaimana caranya untuk menstabilkan kembali perekonomian. Lewat apa? Nah, jawabannya yang akan kita pelajari ini yaitu melalui kebijakan moneter, dan minggu depan kita akan belajar mengenai kebijakan fiskal.
Sebelumnya kalian sudah belajar mengenai APBN dan APBD, ya, karena kita sudah belajar tentang itu. Hari ini kita akan belajar mengenai kebijakan moneter yang bisa sebagai solusi dari krisis perekonomian khususnya masa pandemi COVID-19. Oke, berarti sudah men-share artikel ada di GCR masing-masing. Silakan kalian buka artikelnya. Dari artikel itu kalian nanti menganalisis, dan dari video tadi buat ditayangkan. Nanti hasil dari analisisnya silakan kalian tuangkan di LKPD yang buat disediakan. Nanti satu kelompok ada satu LKPD. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Paham guys? Sampai sini? Oke. Kelompok 1. Sudah. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Berarti beri waktu 25 menit cukup ya untuk berdiskusi. Cukup. Oke, silakan posisikan diri untuk nyaman. Bagaimana sih nyaman tuh diskusi? Silakan diputar kursinya, boleh ya. Cari tempat senyaman mungkin untuk diskusi. Boleh dari sumbernya, boleh dari buku paket yang kalian miliki, boleh dari internet, dari sumber yang terpercaya tentunya ya. Atau kalau mau pinjam buku di perpustakaan juga boleh, silakan. Nyatanya juga kita bisa menjawab lagi. Yang bingung boleh tanya, silakan. Yang bingung isi artikelnya sudah cukup jelas ya. Oke, waktunya kurang 5 menit. Silakan dilengkapi yang belum lengkap. Setelah ini nanti ada 2 kelompok yang presentasi ya, untuk maju ke depan. Nanti yang maju dapat poin kelas. Ya. Iya. Sudah ya? Ada yang belum selesai? Kelompoknya siapa yang belum selesai? Sudah semuanya? Baik. Oke, fokus. Terus selanjutnya kita akan ada perwakilan dari kelompok kalian untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi hari ini. Buat ditawarkan ada 2 kelompok nanti yang maju, silakan. Kelompoknya siapa? Jom. Oke, Mas Khalid. Ya, udah.
Mas Raffi dulu, silakan maju ke depan. Yang lainnya memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ya hasil kerja kami. Saya Rizwan Cipta Terbuka. Saya Raffi Tarikudin. Saya Wina Lansyah. Saya Rida Dewi Pramesti. Ini nomor 1 pertanyaannya rumuskan kelompok masalah yang jelas pada secara khusus identifikasi komputer yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Jawabannya di bidang moneter, kebijakan moneter yang mengambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintegrasikan penyaluran kredit secara bertahap. Yang kedua, berdasarkan bacaan pada artikel, uraikan tujuan dikeluarkannya kebijakan moneter oleh pemerintah di masa khusus, yaitu saat pandemi COVID-19. Tujuan utama kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana yang dimaksud dengan stabilitas nilai rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Nomor 3, dari artikel yang sudah kamu baca, analisislah maka kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah melalui Bank Indonesia sudah cukup efektif dan mampu untuk mempertahankan kondisi perekonomian yang baik bagi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Jawabannya, kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah melalui Bank Indonesia sudah cukup efektif dan mampu untuk mempertahankan kondisi perekonomian di Indonesia. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan berdiri Mbak Intan. Perkenalkan, nama saya Intan sendiri dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana kebijakan pemerintah di bidang moneter mengatasi inflasi? Terima kasih. Oke, silakan diskusikan dulu untuk pertanyaan dari Mbak Intan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Intan. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan pemerintah di bidang moneter mengatasi inflasi? Jadi, yang pertama, kebijakan penetapan persediaan kas bank sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan cara menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank dengan mengurangi jumlah uang beredar. Inflasi dapat ditekan. Yang kedua, kebijakan diskon untuk mengatasi inflasi. Bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskontor dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka melalui kebijakan kecil ini, Bank Sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Misalnya surat utang negara. Semakin banyak jumlah surat-surat berharga yang terjual, jumlah uang beredar akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi. Tidak? Sudah jelas? Sudah. Ya, bisa diterima ya jawabannya ya? Oke, silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang kelompok. Selanjutnya kelompok 2 bersama di depan untuk presentasi. Ya, Pres, suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami
Silakan Mas Eko. Nama saya Asnadia Olahraga. Saya Jasir. Pertanyaan nomor 1, rumuskanlah pokok masalah yang diulas pada artikel. Secara khusus diidentifikasi kebijakan-kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Jawabannya, di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensikan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Nomor 2, berdasarkan bacaan pada artikel uraian tujuan dikeluarkannya kebijakan moneter oleh pemerintah di masa khusus yaitu saat pandemi COVID-19. Tujuan utama kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas sistem pembayaran serta untuk menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum pada Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana yang dimaksud dengan stabilitas nilai rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai rupiah. Buka sesi pertanyaan. Silakan. Perkenalkan, saya Natania Brenda dari kelompok 4. Izin bertanya ya, apakah efektivitas kebijakan moneter terhadap pengendalian inflasi di Indonesia? Pertanyaan kita izin menjawab untuk pertanyaannya Mbak Helena. Apakah efektivitas kebijakan moneter terhadap pengendalian inflasi di Indonesia? Jawabannya, untuk mengendalikan inflasi di Indonesia, Bank Indonesia melakukan pengaturan suku bunga. Ketika inflasi dianggap telah melebihi target, Bank Indonesia akan mengurangi jumlah uang beredar dengan menaikkan suku bunga acuan. Sebaliknya, jika inflasi dianggap rendah atau di bawah target, Bank Sentral akan menaikkan jumlah uang beredar dengan cara menurunkan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Terima kasih. Oke, sudah coba? Silakan ditutup. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Tidak. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dipresentasikan hasil diskusi perwakilan dari kelompok 2 dan dari kelompok 5. Untuk selanjutnya mari kita review kembali materi hari ini ya. Untuk kebijakan moneter. Tadi setelah kalian menganalisis video, kemudian membaca artikel, bisa disebutkan bahwa kebijakan moneter itu suatu kebijakan yang dilakukan oleh siapa? Bank sentral. Di sini berarti Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi di sini pemerintah itu bisa mengatur jumlah uang yang beredar dengan melalui kebijakan yang ada, yaitu kebijakan moneter dan satunya adalah kebijakan fiskal. Tujuannya apa? Agar bisa mengendalikan harga-harga barang, seperti itu ya, menstabilkan perekonomian. Di sini tujuan dari kebijakan moneter yang pertama adalah dari menjaga stabilitas harga.
biar tidak terjadi inflasi. Inflasi itu satu kondisi di mana harga barang naik secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Kalian nggak kepingin kan kalau harga barang itu naik terus? Nah, di sini peran pemerintah menstabilkan harga melalui kebijakan moneter. Kemudian yang kedua adalah menjaga stabilitas ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi real yang mantap. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja. Di sini ditandai dengan tingkat pengangguran yang rendah. Jadi harapannya dengan berlakukannya kebijakan moneter itu ada 3 hal ini yang menjadi target pemerintah. Betul ya? Kemudian untuk peran dari kebijakan moneter yang pertama adalah mempertahankan iklim investasi. Harapannya di sini akan banyak investor atau pihak-pihak yang menanamkan modal di Indonesia. Ketika banyak yang menanam modal, nanti akan terbuka lapangan pekerjaan sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran sehingga masyarakat bisa sejahtera. Kemudian peran yang kedua dari kebijakan moneter adalah memperluas kesempatan kerja. Jadi ada kaitannya, gitu ya. Yang ketiga adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena tadi banyak pekerja yang terserap sehingga harapannya adalah ekonominya akan tumbuh. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki kondisi neraca pembayaran. Yang kelima adalah menjaga stabilitas nilai kurs mata uang kita, jadi tetap stabil ya. Mata uang di sini patokannya biasanya dengan dolar, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga kestabilan harga barang dan jasa, biar tidak terjadi tadi inflasi. Dan yang terakhir adalah menurunkan laju inflasi. Kalau sudah terlanjur inflasi, pemerintah akan berusaha untuk menurunkan, menstabilkan kembali harga-harga barang. Selanjutnya, untuk fungsi kebijakan moneter, ada beberapa fungsi dari kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan moneter berfungsi untuk meningkatkan pembangunan. Dengan cara apa? Itu mempengaruhi biaya dan pengadaan kredit, kemudian ada pengendalian inflasi dan mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran. Ini kesimpulan untuk materi kebijakan moneter hari ini. Yang sudah kalian pelajari tadi melalui analisis video dan artikel. Untuk materi pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang instrumen kebijakan moneter. Sebenarnya tadi sudah disinggung oleh kelompoknya Mas Rafid ya. Iya, Mas Rafid benar ya. Tadi ada instrumen-instrumen kebijakan moneter, ada kebijakan diskonto, kemudian ada kebijakan apa lagi tadi? Operasi pasar terbuka dan sebagainya ya. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan minggu depan. Yang kedua, kita akan belajar tentang dampak dari kebijakan moneter. Pasti ada dampaknya apa saja ya, kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, biar kalian besok ibarat kata gelas ya, kalian datang ke sekolah bawa gelas, biar nggak bawa gelas kosong, berarti pengen kalian nanti belajar dulu di rumah. Ya, jadi kalian ada bekal, diisi dulu gelasnya dari rumah. Kalian coba cari materi tentang instrumen kebijakan moneter. Boleh dari berbagai sumber yang terpercaya, boleh dari buku paket, atau mau pinjam di perpus, atau dari artikel internet, silakan. Untuk mengukur hasil belajar hari ini, berarti sudah membuat evaluasi. Di situ ada Google Form yang sudah berarti share di GCF. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ada 5 soal evaluasi dikerjakan hari ini. Kalau sudah langsung dikirim ya. Oke, silakan semuanya mengerjakan dulu. Sudah kirim semua ya. Baik, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa ya tadi untuk pertemuan depan kita akan belajar mengenai apa tadi? Instrumen kebijakan moneter dan dampak dari kebijakan moneter. Akan kalian cari dari sumber referensi buku paket, internet ataupun buku yang sudah ada di perpustakaan.
Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, ada quote ya, quote of the day ya. Words of the day. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. B.J. Habibie. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.